Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Adelia Rudianto dengan NIM G00231145. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang neuroendocrine. Yang pertama adalah area Brodmann. Jadi untuk area Brodmann 4 itu untuk area motorik primer itu di gyrus presentralis, lalu di area Brodmann 6 itu area motorik sekunder itu gyrus postcentralis, lalu area Brodmann 3, 1 sama 2 itu untuk area sensorik primer, area Brodmann 43 area gustastorik, terus area 44 dan 45 itu area bicara motorik atau area Broca. Lalu area Brodmann 39, 40, 22 itu area bicara sensorik atau area Wernicke. Lalu untuk area Brodmann 41 sama 42 itu untuk area auditory primer. Lalu area Brodmann 22 itu untuk area auditory sekunder. Lalu untuk 17 itu area visual primer atau di visura calcarina. Lalu untuk area Brodmann 18 dan 19 untuk area visual sekunder. Untuk motorik primer sendiri, dia itu untuk mengontrol gerakan volunteer, wajah, dan ekstremitas. Dia itu berkaitan dengan traktus piramidalis. Lesi di motorik primer namanya paresis. Lalu motorik sekunder itu untuk mengendalikan gerakan volunteer. Dia itu berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Lesi di sini itu namanya apraksia. Misalnya itu otot manus kontraksi untuk menggenggam gelas. Itu motorik primer, sama gelas tidak jatuh bila kontraksi otot manus dapat dipertahankan untuk motorik sekunder. Lalu sensorik primer, yaitu untuk mengenali sumber kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Kalau gustatorik itu dia mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu untuk bicara motorik itu mengontrol aspek bicara motorik. Lalu bicara sensorik itu untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Contohnya itu lesi pada area Broca itu menyebabkan seseorang dapat memahami isi pembicaraan, tapi dia itu nggak bisa memberi respon. Itu namanya afasia motorik. Lalu kalau lesi pada area Wernicke, dia itu menyebabkan seseorang tuh dia tidak dapat memahami isi pembicaraan, tapi dia dapat berbicara sehingga responnya itu tidak selaras atau sejalan dengan pembicaraan yang dibicarakan tadi. Lalu ada auditory primer, dia itu kemampuan menerima rangsang suara, tapi kalau ada lesi di sini itu dia bakalan terjadi penurunan pendengaran. Terus ada auditory sekunder, yaitu area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Nah, kalau lesi di sini tuh disebut afasia Wernicke atau afasia sensorik atau afasia reseptif. Lalu ada area visual primer itu dia untuk kemampuan menerima rangsang cahaya untuk melihat. Bila lesinya itu muncul hemianopsia homonim kolateral. Lalu ada area visual sekunder, nah itu untuk persepsi visual kompleks kayak warna, gerak, arah, objek. Bila lesi ini dia dapat muncul buta warna atau agnosia visual, dapat melihat namun tidak dapat mengenali benda. Terus kita bahas traktus piramidalis. Jadi dia merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area 4 dan 6 Brodmann. Nanti dia berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di kondo anterior medula spinalis, itu eferen. Terus dia saat melewati decussatio piramidalis terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral disebut traktus corticospinalis lateralis. Tapi kalau dia tidak menyilang di decussatio piramidalis, dia bakalan jadi traktus corticospinalis anterior. Jadi untuk ini untuk penjelasannya pertama dari korteks cerebri, lalu dia itu ke crus posterior capsula interna, lalu dia ke bagian tengah mesencephalon, lalu dia turun ke bawah ke pons, lalu dia melalui bagian bawah ventral di medula oblongata, lalu dia menyilang di decussatio piramidalis. Nah ini traktus corticospinalis lateralis sama anterior. Kalau anterior berarti dia tidak menyilang. Terus mereka bakal ke corno anterior medula spinalis. Next, traktus ekstrapiramidalis. Nah, dia ini berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Dia itu untuk menunjang fungsi traktus piramidalis. Traktus ekstrapiramidalis sendiri dia terdiri dari traktus vestibulospinalis,
untuk keseimbangan dan tonus otot. Terus tractus reticulospinalis ventrolateral itu dia berasal dari pons, tractus reticulospinalis lateralis dia berasal dari medula oblongata. Terus sama tractus tectospinalis dia berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Terus pada neonatus sistem ekstrapiramidalis sendiri itu dia belum berkembang secara sempurna. Nah, salah satu efeknya itu otot tangan bayi itu bisa berkontraksi, namun bayi belum bisa menggenggam benda dengan baik. Terus ini untuk encephalon. Jadi encephalon itu dia dibagi menjadi 3, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, sama rhombencephalon. Terus nanti kalau prosencephalon dia bakal menjadi telencephalon sama diencephalon, terus mesencephalon dia bakal mesencephalon, terus rhombencephalon dia jadi metencephalon sama mielencephalon. Nanti kalau minggu ke-5 dia bakal telencephalon ini bakal jadi cerebrum, diencephalon dia bakal jadi thalamus, hipotalamus sama epitalamus. Terus kalau mesencephalon jadi midbrain, terus metencephalon jadi pons sama cerebellum. Lalu untuk mielencephalon dia bakal jadi medula oblongata. Terus juga dia di cerebrum itu dia ada 4 lobus, ada frontal, parietal, occipital sama temporal. Cerebrum. Nah, dia itu bagian encephalon yang terbesar. Nah, letaknya itu dia di fossa crani anterior et media. Terus dia terdiri dari 2 belahan, yaitu hemispherium cerebri, dexter et sinister. Lalu hemispherium cerebri ini dipisahkan oleh visceral yang longitudinally cerebri. Terus dia bakalan dihubungkan oleh corpus callosum. Terus ini ada medulla spinalis. Nah, jadi medulla spinalis itu, pembesaran medulla spinalis itu ada 2, yaitu intumesentia cervicalis, dia itu di cervical 3 sampai thoracal 2, pembesaran klimaks nya di cervical 6, dan sama intumesentia lumbalis tuh dia di thoracal 10 sampai lumbal 2. Pembesaran klimaksnya itu ada di thoracal 12. Terus ada namanya conus medullaris, dia itu ujung inferior dari medulla spinalis membentuk kerucut. Terus ada cauda equina ini, yaitu struktur buntut pada radices lumbalis et sacralis. Terus plexus cervicalis itu dia dibentuk oleh rami primari ventralis nervi cervicalis 1 sampai 5. Dia itu nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Lalu ada plexus brachialis dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8 et nervus thoracal 1. Terus ada plexus lumbosacralis, yaitu ada 3 lagi, dibagi jadi 3 lagi, yaitu plexus lumbalis nervi lumbal 1 sampai 5, plexus sacralis nervi sacralis 1 sampai 4, sama plexus coccyx, yaitu nervi sacralis 4 sampai 5 et nervi coccyx. Next. Ini nervus kranial, itu dia adalah nervus yang keluar dari otak yang berjumlah 12 dan mempunyai fungsi tersendiri. Nah, setiap nervus yang keluar itu dia memiliki jarak sensor atau aferen dan motor atau eferen. Yang pertama ada olfaktori, habis itu ada optik, habis itu ada okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, fasial. Lalu ada vestibulococlear, habis itu ada glosopharyngeal, terus ada ada vagus, aksesoris, dan hipoglossus. Nah, saraf kranial ini diberi nomor berdasarkan lokasi mereka di batang otak. Itu dari superior ke inferior, lalu medial ke lateral. Dan urutan keluarnya itu mereka dari tengkorak, yaitu anterior ke posterior. Nah, terus penamaannya sesuai dengan fungsinya. Contohnya kayak nervus 1 olfaktoris itu dia untuk penciuman, lalu nervus 2 optikus untuk penglihatan, nervus 3 oculomotorius itu untuk penggerak bola mata, terus nervus 4 troclearis itu penggerak bola mata ke atas, terus nervus trigeminus sama nervus 6 abdusen itu penggerak bola mata ke lateral, nervus facialis itu inovasi otot mimik wajar, terus ada nervus vestibulococlearis untuk keseimbangan dan pendengaran, terus glossopharyngeal atau ke-11 gitu, glossopharyngeal ya atau ke-9 itu untuk inervasi tesbat atau sepertiga posterior lidah dan inervasi otot faring. Next, ini untuk
keluarnya. Jadi olfaktoris itu dia keluarnya di bulbus olfaktoris, nervus opticus di chiasma opticum, nervus oculomotor dia di fossa interpeduncularis, nervus trochlearis itu di condyle collicus inferior, nervus trigeminus itu di brachium pontis, nervus abducens di sulcus bulbus pontinus, nervus facialis angulus cerebellopontinus, terus juga nervus vestibulocochlearis itu di angulus cerebellopontinus. Terus ada nervus glossopharyngeus di sulcus posterolaterales, sama kayak vagus sama accessorius. Tapi kalau yang hipoglossus dia sulcus anterolaterales di medulla oblongata. Terus ada yang namanya circulus arteriosus tbilisi. Dia itu arteri yang memvaskulasi otak. Dia itu dimulai dari arteri vertebralis dextra et sinistra yang kemudian bergabung menjadi satu menjadi arteri basilar yang melalui sulcus basilaris pontis. Nah, arteri basilar kemudian mencabang menjadi arteri cerebri posterior. Ini. Terus ada namanya arteri carotis interna. Dia bakal arteri carotis interna dia bakal bercabang menjadi arteri cerebri media sama arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior dextra sama sinistra dia bakal disatukan sama arteri communicans anterior. Terus kalau yang arteri cerebri posterior ini tadi sama arteri cerebri media bakalan digabung menjadi satu namanya arteri communicans posterior. Next, perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Jadi kita bisa lihat suatu benda, proses melihat itu dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian ke aqueous humor pupil, jadi bintik kuning retina. Apabila rangsangan saraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik itu dia bakalan menuju ke ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian impuls sensorik itu dia bakalan meneruskan ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam bola mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Terus fungsi dan inervasi muskuli bulbi. Terus pertama ada musculus rectus superior, dia fungsinya untuk elevasi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi media bola mata. Inervasinya itu nervus oculomotor sama rami superior. Terus musculus rectus inferior dia itu untuk depresi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi lateral bola mata. Yaitu inervasinya nervus oculomotor 3 ramus inferior. Terus ada musculus rectus laterales, dia itu untuk abduksi bola mata, dia itu diinervasi nervus abducens. Terus musculus rectus medialis, dia itu untuk abduksi bola mata. Terus untuk nervus oculomotor ramus inferior. Terus musculus obliquus inferior, dia untuk elevasi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi lateral bola mata. Dia nervasinya nervus oculomotorius sama ramus inferior. Musculus obliquus superior ini dia depresi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi medial bola mata. Dia itu inervasinya nervus trochlearis. Terus ini perbedaan syaraf simpatis sama parasimpatis. Kalau yang simpatis postganglionik itu postganglioniknya dia segmennya thorakolumbal, kalau parasimpatis itu kraniosakral. Terus kalau yang simpatis itu dia ada di kuli, jaringan keringat, muskuli erector pili, jaringan adiposa atau polos sama pembuluh darah. Terus kalau yang parasimpatis itu terbatas pada kepala dan organ dalam dada, terus perut dan panggul dan beberapa pembuluh darah. Terus kalau lokasi preganglioniknya dia itu di conulaterales atau nucleus intermedio lateralis, conulaterales medulla spinalis, segmen medulla spinalis, segmen
torakal 1 sampai lumbal 2 atau torakolumbal, kemudian menuju ganglia truncosimpatikus atau ganglion prevertebralis. Nah, kalau yang parasimpatis dia di nukleus saraf kranial 3, 7, 9, 10 dan substansia grisia medula spinalis, segmen sakral 2 sampai sakral 4 atau kraniosakral menuju ke ganglion terminalis. Terus panjang akson, kalau yang simpatis dia neuron ganglionik memiliki aksonnya pendek dan neuron postganglionik aksonnya itu panjang. Tapi kalau parasimpatis, kalau preganglion itu dia preganglioniknya yang panjang dan postganglioniknya yang pendek. Terus neurotransmitter, kalau yang preganglionik dia melepaskan asetilkolin, kalau yang postganglionik dia melepaskan norepinefrin. Terus kalau yang parasimpatis, preganglionik dan postganglioniknya dia sama-sama melepaskan asetilkolin. Efek fisiologisnya kalau simpatis itu fight or flight, kalau yang parasimpatis dia rest and digest. Terus ini untuk modalitas syaraf karnial, pertama ada nervus olfactoris. Dia itu modalitasnya itu spesial visceral afferent. Kalau nervus opticus itu spesial somatic afferent. Terus kalau oculomotor tuh general somatic afferent sama general visceral afferent. Terus trochlearis tuh general general somatic afferent. Terus kalau trigeminus tuh spesial visual afferent sama general somatic afferent. Terus kalau abdusen general somatic afferent. Terus facialis itu dia ada general visual afferent, special visceral afferent, special visceral afferent, terus sama general somatic afferent. Terus vestibulocochlearis dia ada special somatic afferent. Kalau glossopharyngeus dia ada general visceral afferent, special visceral afferent, terus general visceral afferent, special visceral afferent sama general special afferent. General somatic afferent. Terus nervus vagus dia ada general visceral afferent, special visceral afferent, general visceral afferent, special visceral afferent sama general somatic afferent. Terus aksesoris itu special visceral afferent. Terus kalau hipoglossus dia general somatic afferent. Sekian dari saya. Terima kasih.